Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita membahas Pancasila sebagai ideologi negara. Makna ideologi ya. Ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, atau pengertian dasar. Sementara logos mempunyai arti ilmu. Nah, sehingga ideologi secara bahasa berarti ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Nah, kalau dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi mempunyai arti kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Nah, itu tafsir dari KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ideologi juga dapat diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau kelompok. Nah, ketika ideologi diposisikan sebagai ideologi bangsa, dia diartikan cara pandang suatu bangsa dalam menyelenggarakan negaranya. Nah, ideologi adalah suatu sistem nilai yang terdiri atas nilai dasar yang menjadi cita-cita dan nilai instrumental yang berfungsi sebagai metode atau cara mewujudkan cita-cita tersebut. Nah, ideologi bagi negara yang baru merdeka dan berkembang menurut Howard Wilkins berfungsi sebagai sesuatu yang memperkuat dan memperdalam identitas negara rakyatnya. Sehingga ideologi bisa diartikan juga sebagai alat untuk mendefinisikan aktivitas politik yang berkuasa untuk menjalankan suatu siasat manajemen budaya. Bisa dijadikan sebagai alat untuk memanajemen siasat budaya ya. Sejarah adanya konsep ideologi. Nah, jika ditelusuri istilah ideologi ini dalam beberapa referensi, ini sempat ada yang mengatakan bahwa pertama digunakan oleh Destutt Tracy ya, pada sekitar abad ke-18. Yang sebelumnya ini menggunakan bahasa Science of Ideas ya. Tracy menggunakannya untuk menunjukkan suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional masyarakat Prancis ya saat itu. Walaupun di sisi lain Napoleon sebagai pemimpin Prancis dulu ya, sempat memimpin, ini mengkritik istilah ideologi ini ya, dengan anggapan bahwa istilah ini hanya hayalan, tak mempunyai arti praktis. Ideologi dalam perkembangannya kemudian diartikan sebagai pencerminan sikap pemikiran baru yang kritis. Ini berdasarkan awal munculnya istilah ideologi. Selanjutnya, seorang pemikir ilmu sosial, Niccolo Machiavelli ya, ini mengungkapkan fenomena ideologi berdasarkan pengamatannya terhadap praktik kerajaan dan manusia dalam politik. Menurut Niccolo, ideologi ini akan dihubungkan dengan pertimbangan mengenai penggunaan kekuatan politik untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan. Nah, menurut dia ideologi digunakan seperti itu untuk mendapatkan kekuasaan atau mempertahankan dalam kekuatan politik. Nah, sementara kalau kita lihat dari dimensi ideologi, pertama ada dimensi realita bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi secara real berakar dan hidup dalam masyarakat atau bangsanya. Terutama nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakatnya. Kedua, ada dimensi idealisme, bahwa nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme
bukan lambungan angan-angan yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik. Melalui perwujudan atau pengalamannya dalam praktik kehidupan bersama mereka sehari-hari dengan berbagai dimensinya. Ketiga, dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan, bahwa ideologi tersebut memiliki keluasan yang memungkinkan dan bahkan merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan tentang dirinya tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya. Nah, sementara fungsi ideologi, ada fungsi struktur kognitif, yaitu keseluruhan pengetahuan yang didapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia ya. Lalu dia juga norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. Selain itu juga menjadi bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya, lalu kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuannya. Lalu dia juga berfungsi sebagai pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi Pancasila ini terbentuk melalui jalan yang panjang perjuangan bangsa Indonesia ya. Dia muncul juga sebagai salah satu reaksi terhadap kolonialisme, pengalaman dijajah, pengalaman ditindas oleh kolonial. Ini juga membentuk nilai-nilai baik ya, membentuk perangai yang baik yang akhirnya menjadi sebuah pemikiran ya. Ideologi Pancasila juga mencita-citakan masyarakat yang adil dan makmur dalam kehidupan spiritual dan material. Maka kalau kita melihat nilai-nilai muatan dalam Pancasila, itu ada yang bermuatan spiritual seperti sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu juga berisi material. Ini berusaha menyeimbangkan ya. Nah, ada cita-cita masyarakat adil dan makmur. Lalu ideologi Pancasila secara politik mengajarkan demokrasi. Nah, ada kedaulatan yang dipertegas di tangan rakyat, perwakilan dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ya. Sebenarnya adalah rakyat ya. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Lalu kebebasan dalam mendirikan partai. Lalu sistem yang arahnya sebenarnya adalah presidensil ya. Dalam bidang ekonomi, Pancasila menjamin kebebasan individu dengan memberikan kesempatan pada sektor swasta ya. Hak milik individu diakui, kebebasan memilih pekerjaan. Lalu pemerintah berperan dan bertanggung jawab dalam perekonomian nasional ya. Jadi hak milik individu ada, diakui. Ini yang tidak ada dalam, ada ideologi yang lain yang tidak mengakui hak milik individu ya, dan Pancasila mengakui itu. Lalu dalam bidang sosial, Pancasila mengakui HAM dan persamaan. Ada hak asasi manusia yang diakui, ada kesetaraan yang diakui ya. Lalu bidang agama, Pancasila mengakui adanya Tuhan dan kebebasan beragama. Nah, dalam catatan sejarahnya, Pancasila sebagai ideologi negara ini tercatat beberapa periode ya, beberapa
kepemimpinan. Yang pertama, masa Soekarno. Pancasila saat itu ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan terlihat dari pidato politik Soekarno di tahun 1945 sampai 1960. Namun seiring berjalannya waktu, dari tahun 1960 sampai 1965, Soekarno mempunyai arah yang lebih mementingkan jargon Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme, sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Saat itulah akhirnya distabilitas nasional muncul, terjadi ketidakstabilan nasional karena sebagian menolak jargon politik ini, sehingga akhirnya terjadilah sebuah kesalahan yang kita catat sebagai G30 SPKI. Lalu di masa Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Ini diawali dengan TAP MPR nomor 2 tahun 1978 tentang permasyarakatan nilai-nilai Pancasila. Tetapi kemudian dalam pengembangannya, peraturan ini justru memberi kesan monotafsir ideologi, yakni penafsiran sepihak penguasa terhadap ideologi. Nah, akhirnya dijadikan sebagai alat politik oknum tertentu untuk menggebuk, untuk yang melakukan semacam intervensi terhadap lawan politiknya, dan ini justru menimbulkan banyak korban setelah ini ya. Akhirnya dievaluasi, terjadilah reformasi. Nah, di masa Habibie, BP7 sebagai salah satu badan yang dia bergelut di bidang ideologi, dibentuk oleh masa Soeharto, ini dibubarkan di masa pemerintahan masa Habibie. Dan masa pemerintahan Habibie ini lebih sibuk terhadap stabilitas kondisi negara, terutama dalam bidang ekonomi dan politik ya. Lalu masa Abdurrahman Wahid lebih dominan terkait kebebasan berpendapat, sehingga perhatian khusus terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah ya. Lalu masa Megawati, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya dengan disahkannya Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Nah, di dalamnya tidak mencantumkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Lalu di masa Susilo Bambang Yudhoyono, Pancasila kembali diperkuat secara formal melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan Pancasila sebagai mata kuliah wajib. Lalu di masa Presiden Jokowi sampai sekarang ini masih ada namanya unit kerja Presiden Pembina Ideologi Pancasila, bertugas membina lalu melakukan pengarahan terkait dengan pembinaan ideologi Pancasila. Ideologi terbuka. Ideologi yang terbuka ini bersifat dinamis ya, yaitu dia bisa berinteraksi dengan perkembangan zaman, senantiasa mengalami dinamika internal. Nah, ciri-ciri ideologi itu terbuka ialah pertama, bersifat realis, yaitu mencerminkan kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tempat ideologi tersebut berkembang sebagai kenyataan pola hidup masyarakat. Artinya memang sudah ada realitas yang hidup di dalam masyarakat ideologi tersebut ya. Lalu bersifat idealis ya, yaitu konsep yang mampu memberikan harapan, bahwa ideologi tersebut mempunyai harapan ya.
tidak hanya konsep saja tapi ada harapan di dalamnya. Lalu yang ketiga, fleksibel, yaitu berkembang melalui tafsir yang konsisten dan relevan. Ada tafsir yang bisa konsisten menyesuaikan, tetapi dia juga pantas, ya, mampu diterapkan. Lalu seimbang dan harmonis, ya. Seimbang dan bisa menjaga hubungan, ya, harmonis, ya. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka ini ada 3 nilai. Yang pertama, nilai dasar, yaitu yang bersifat sepanjang masa, seperti asas, seperti cita-cita, atau tujuan yang terkandung dalam ideologi tersebut. Kalau kita lihat di Pancasila, ada nilai-nilai persatuan, ada nilai-nilai kebersamaan, yang dia tetap saja sepanjang masa ini bisa mengandung sebuah arah yang tetap harus dijaga, ya. Ada tujuan atau cita-cita yang dia tetap harus ada sepanjang masa. Nilai dasarnya, ya. Lalu nilai instrumental, yang penerapan dan pengembangannya dapat berubah sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, ini salah satu ciri nilai Pancasila sebagai ideologi terbuka, yaitu bisa kita lihat dalam arahannya, dalam kebijakan. Selain itu strategi, sarana, dan pelaksanaan yang kemudian diterjemahkan dalam peraturan-peraturan. Kita bisa lihat dalam MPR, DPR, Presiden, itu ada perubahan-perubahan arahan dan kebijakan, di mana MPR itu komponen orangnya berubah, lalu DPR juga mengalami perubahan, fungsi Presiden mengalami perubahan masa jabatan, dan seterusnya. Lalu nilai praksis, yang merupakan realisasi dari nilai-nilai instrumental dalam kehidupan nyata dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, ini seperti peraturan-peraturan korupsi, sanksi-sanksi hukum, undang-undang yang mengatur dalam prakteknya, ya, kehidupan masyarakat, ya. Nah, itu ketiga nilai ini menjadi ciri Pancasila adalah ideologi terbuka, karena dia juga mempunyai nilai dasar yang tetap bisa bersifat sepanjang masa. Dia juga mempunyai nilai instrumental yang bisa berubah-ubah arah kebijakannya. Lalu dia juga mempunyai nilai praksis yang bisa mengatur praktik kehidupan nyata masyarakat. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka sebenarnya bersifat ideologi yang termasuk muda, ya, tetapi memiliki keunggulan yang cukup bisa kita lihat. Dia bisa bertahan dalam banyak keadaan. Dia menyatukan kodrat individu, mengakui adanya hak individu, hak mempunyai keyakinan, hak beragama, bebas berpendapat sebagai kodrat individu, tetapi juga menyatukan sosial yang secara sinergis. Ada kebersamaan, persatuan, permusyawaratan dalam memimpin negara, dan seterusnya. Lalu keunggulan selanjutnya dari Pancasila ialah tersusun dari tata nilai yang sudah berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sudah menjadi local wisdom yang diterapkan sejak dulu, lalu akhirnya dirumuskan dan disahkan menjadi ideologi negara. Mungkin itu. Kalau ada yang perlu didiskusikan, silakan bertanya, bisa diskusi.
Semoga bermanfaat. Kami hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.